Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang insya Allah wajahnya cerah-cerah dan termasuk ahli ibadah. Tidak ketinggalan buat para jombloan dan jombloati yang tak punya pacar, tapi insya Allah di bulan depan maupun tahun depan siap melamar dan dilamar. Amin Allahumma. Berbicara tentang masa muda merupakan masa di mana dipenuhi dengan harapan, cita-cita, dan yang paling penting adalah dipenuhi dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, dan yang paling penting adalah wajah cantik memikat. Pantas apabila seorang pemuda ataupun santri menjadi pelopor suatu kebangsaan, menjadi estafet perjuangan agama dan negara, dan tulang punggung negara. Seorang pujangga dari Mesir bernama Syekh Mustafa Al-Hulayani pernah berkata dalam syairnya, Inna fiyadi suban amrul ummah wa fi akdamiya hayatiyah. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat letaknya suatu umat, dan di kaki pemuda lah terdapat kehidupan umat. Masya Allah. Seorang mantan Presiden Republik Indonesia bernama B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya kita hindari 5 kelemahan, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang lebih mengerikan adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan tersebut melekat pada diri seorang santri, maka santri bukan menjadi pelopor pembangunan, akan tetapi hanya menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda sekaligus santri, jadilah pemuda yang mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai tanggung jawab yang penuh. Karena apa? Subhanal yaum bijalil had. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Namun sayang beribu sayang, yang kita cermati, yang kita lihat, pemuda zaman sekarang lebih mementingkan gadget mereka, sosial media mereka, nongkrong, ngojang-ngajeng, dan ngeng-ngeng, tanpa mementingkan bagaimana kita menjadi generasi penerus bangsa yang dibutuhkan oleh bangsa negara. Padahal Indonesia menginginkan ketika terjadinya ada pemberontakan pada suatu masyarakat ataupun negara, maka pemudalah yang maju untuk melawan. Apabila terjadi perusakan nilai-nilai kehidupan, maka pemudalah yang memberantasnya. Apabila terjadi kebencian terhadap suatu negara, maka Indonesialah yang membela. Karakter tersebutlah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nanu naqusu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau Muhammad kisah ini dengan benar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Ayat tersebut merupakan simbol pemuda-pemuda yang beriman dan mempunyai tanggung jawab. Pemuda yang mempertahankan iman mereka, pemuda yang gagal dalam mempertahankan akidah, pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Oleh karena itu, marilah kita sing-singkan lengan kita, langkahkan kaki menuju masa depan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang dibutuhkan oleh bangsa negara. Seseorang pernah berkata, setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah olah rasa agar iman kita melekat, olah rasio
agar ilmu kita meningkat, olahraga agar badan kita sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas kita meningkat. Apabila olah tersebut melekat pada diri kita, maka kita akan menjadi penerus bangsa, menjadi generasi penerus yang dibutuhkan oleh bangsa negara. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan tentunya yang mencintai saya, ke pasar beli bahan batik, pulangnya jangan lupa bawa papan. Jadilah generasi muda yang baik sebagai bekal di masa depan. Jalan-jalan ke tengah hutan, hutannya dipenuhi dengan pohon jati. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Jalan-jalan bersama kekasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.